Assalamualaikum. Halo, kembali lagi dengan saya Okta dari tim 50 KKN PPM Unimus. Sebelumnya kita sudah membahas tentang digital marketing. Pada kesempatan ini kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu search engine optimization, search engine marketing, dan keywording. Langsung saja yuk. Apa itu search engine optimization atau SEO? SEO adalah optimasi untuk mendapatkan traffic tinggi dari hasil pencarian organik. Namun, hasil yang maksimal hanya bisa tercapai jika mengikuti aturan yang ditetapkan oleh mesin pencari. Lalu, apa itu search engine marketing atau SEM? SEM adalah strategi marketing untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian, di mana Anda akan menggunakan beberapa keyword yang berhubungan dengan produk yang dijual. Misalnya, ada seseorang yang mencari barang dengan keyword tersebut. Google akan menampilkannya secara berbayar. Jadi, setiap ada yang mengklik iklan tersebut, Anda akan dikenai biaya. Kemudian, apa sih persamaan dari SEO dan SEM? Persamaan SEO dan SEM adalah yang pertama, sama-sama bermanfaat untuk membantu website muncul di hasil pencarian. Yang kedua, sama-sama meningkatkan traffic. Yang ketiga, keduanya sama-sama membutuhkan riset keyword. Yang keempat, sama-sama membutuhkan pemahaman audiens yang baik. Kemudian, kita juga perlu tahu tentang perbedaan SEO dan SEM. Perbedaan SEO dan SEM yang pertama adalah terdapat icon iklan di hasil pencarian SEM. Hasil pencarian dari penerapan SEM atau SEO itu berbeda. Iklan berbayar yang muncul dari penerapan SEM dianggap sebagai iklan. Sementara, hasil pencarian dari SEO tidak ada embel-embel iklan di bawahnya. Yang kedua, SEM berbayar dan SEO gratis. SEM adalah iklan berbentuk pay per click, sehingga Anda harus punya anggaran untuk SEM agar iklan bisa terus ditampilkan. Sementara SEO adalah strategi yang bisa Anda terapkan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Yang ketiga, SEM bisa memilih target audiens. Memang baik SEO dan SEM bertujuan agar bisa memahami audiens lebih baik. Tapi, Anda hanya bisa memilih target audiens dengan SEM. Pada SEM, Anda bisa memilih hasil pencarian ditampilkan untuk audiens berdasarkan umurnya, lokasi, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, hasil SEM lebih cepat dibandingkan SEO. Memang, SEM tak langsung muncul seketika ketika Anda memasangnya, karena tetap butuh proses dan persaingan dengan pemasang iklan lainnya. Tapi, proses ini relatif lebih cepat dibandingkan SEO. Anda juga bisa mematikan SEM sewaktu-waktu dan menghidupkannya lagi sesuka Anda. Sedangkan SEO merupakan strategi yang membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya dan bisa membaik atau memburuk seiring waktu tergantung banyak faktor. Yang kelima, SEM lebih baik untuk testing sedangkan SEO tidak. Anda bisa langsung mematikan atau menghidupkan iklan pada SEM. Jadi, bisa menjadi salah satu cara untuk testing apakah strategi marketing Anda sudah diterima dengan baik oleh audiens. Dengan SEM, Anda bisa merevisi judul iklan, mengganti target audiens, atau merubah konten dari landing page untuk keperluan testing. Anda tidak bisa melakukan hal yang sama pada SEO karena membutuhkan waktu terlalu lama untuk mendapatkan hasil dan melihat perbedaannya. Keenam, SEO bagus untuk jangka panjang. SEM itu hanya aktif selama Anda membayar iklan untuk tampil di hasil pencarian. Sekali Anda mematikan iklan tersebut, maka strategi SEM Anda sudah berakhir. SEO justru sebaliknya, sebab SEO ini adalah strategi yang berkembang seiring waktu dengan hasil yang bisa bertahan lebih lama. Yang terakhir, potensi CTR atau click-through rate SEO lebih tinggi dibandingkan SEM. Berdasarkan studi AWR,
3 pencarian teratas itu mendapatkan CTR terbanyak. Jadi, apabila hasil pencarian Anda bisa berada di posisi atas, kemungkinan SEO bisa mengalahkan iklan SEM. Namun, jika posisi Anda di luar 3 besar atau bahkan di halaman kedua, kemungkinan CTR SEM yang akan lebih banyak. Setelah kita membahas tentang SEO dan SEM, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keyword. Keyword itu apa sih? Jadi, keyword adalah kata kunci yang akan membantu Anda untuk mengoptimasi website agar muncul di pencarian halaman pertama. Ada 2 jenis keyword. Yang pertama, keyword informasi, dan yang kedua adalah keyword jual beli. Keyword informasi mengandung kata-kata informasi, tips, dan cara. Contohnya, pengertian keyword seperti judul sebuah artikel, informasi bisnis terkini, tips SEO, cara membuat website, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengetikkan keyword informasi di Google biasanya karena butuh informasi gratis. Sedangkan keyword jual beli mengandung kata jual, beli, sewa, jasa, layanan, dan sejenisnya. Contohnya, private SEO, kursus SEO, jasa SEO, jasa pembuatan website, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengetikkan keyword jual beli di Google biasanya memang ingin membeli atau menggunakan jasa tertentu dan siap untuk membayar. Selanjutnya adalah cara mengidentifikasi keyword yang potensial. Cara mengidentifikasi keyword yang potensial ada 2. Yang pertama, cari tahu jumlah pencari keyword. Gunakan website Ubersuggest dan masukkan kata kunci yang ingin dicari tahu jumlah pencariannya, seperti gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat persaingan keyword. Setelah memiliki kata kunci jual beli dan memastikan ada yang mencarinya, sebenarnya Anda sudah bisa untuk memulai mengoptimasi kata kunci tersebut. Hanya saja, cepat atau lamanya proses optimasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan kata kunci. Semakin mudah tingkat persaingannya, semakin mudah dan cepat juga proses optimasinya. Nah, itu tadi materi SEO, SEM, dan keywording yang dapat Anda terapkan dalam digital marketing. Sampai jumpa di materi berikutnya.